Nah, kita akan akhiri modul 61 ini dengan melihat bagaimana kompleksitas dan jumlah operasi ya, yang diperlukan untuk melakukan perhitungan DFT dengan komputasi langsung. Oke. Nah, kompleks discrete Fourier transform kita lihat dia itu sebetulnya terdiri dua bagian, satu menghitung bagian realnya, yang satu menghitung bagian imajinernya. Saya kira kita sama-sama sudah tahu. Kemudian rumusnya itu bisa kita pecah menjadi persamaan seperti yang ada di sini ya. Oke. Kemudian dari sini kita bisa lihat bahwa kita memerlukan memerlukan 2n kuadrat evaluasi fungsi trigonometri ya. 2 itu karena ada 2. Kemudian ini kan untuk melakukan ini memerlukan n ya, dari 0 sampai n kurang 1. Jadi ada n buah komputasi. Kemudian k ini kan dari 0 sampai n kurang 1 juga ada n. Jadi untuk setiap k kita perlu n komputasi, maka kalau ada n buah k kita perlu n kuadrat, kira-kira gitu. Jadi karena ada 2 real dan imajiner, maka perlu 2 kali n kuadrat evaluasi fungsi trigonometri ya, memerlukan 4 n kuadrat perkalian bilangan real, memerlukan 4n, n kurang 1 penjumlahan, sigma. Kenapa n kurang 1? Karena diri dia sendiri tidak dijumlah dengan dia ya. Jadi karena ada k buah, maka k kurang 1 ya. Dan sebuah bilangan untuk indeks dan operasi diperlukan bilangan indeks untuk operasi. Jadi ini semua kompleksitas ya untuk menghitung XK. Nah, jadi salah satu approach untuk menyederhanakan itu adalah dengan melakukan divide and conquer approach. Perhitungan ini melakukan dekomposisi sebuah DFT endpoint menjadi DFT dengan ukuran yang lebih kecil. Ya. Pada kasus khusus dikembangkan algoritma fast Fourier transform. Oke. Jadi kasus khusus itu maksudnya untuk NN yang 2 pangkat sekian ya. Jadi untuk DFT yang 2, 4, 8, 16, 32 kita bisa menggunakan FFT. Kalau tidak kita kesulitan menggunakan FFT, kita harus lakukan zero padding ya. Kita akan lakukan di situ. Ada FFT juga yang 3 pangkat N, itu bisa tapi tidak terkenal ya. 3 pangkat N. Pada umumnya yang terkenal 2 pangkat N. Oke. Jadi itu untuk menyederhanakan. Misalnya kita punya DFT endpoint, N dapat difaktorkan menjadi perkalian 2 bilangan bulat. N itu bisa L kali M, LM memerlukan komputasi sebanyak N kali ini untuk kompleks dan kemudian penjumlahan kompleks macam itu. Ya, kita pecah itu jadi lebih kecil. Nah, sebagai contoh, untuk DFT 1000 poin misalnya, kita bagi 2 menjadi 2 buah blok dengan masing-masing 500 poin. Dengan divide and conquer melakukan komputasi. Jadi ini jumlah perkalian kompleksnya, ini jumlah perkalian penjumlahan kompleks. Bila kita menggunakan DFT langsung, maka memerlukan sekitar ini jumlah perkalian dan jumlah ini penjumlahan kompleksnya. Jadi ada penghematan cukup besar ya kalau kita bisa break komputasi itu ke dalam 2 blok. Nah, tapi cara seperti ini juga sudah tidak terlalu sering digunakan. Meskipun ada ya, tapi kita bisa menggunakan juga kombinasi ini dengan FFT. Jadi kalau kita punya data yang besar harus dihitung, maka kita pecah dia menjadi 2 blok. Kemudian hasil pecahan ini kita hitung masing-masing, kemudian kita gabung. Kira-kira itu mekanisme cara kita untuk menghitung. Nah, sebagai gambaran, FFT itu menggunakan teknik mengeksploitir simetri yang ada dalam perkalian matriks itu. Disusun dengan mekanisme yang disebut butterfly. Butterfly disusun berdasarkan hierarki yang menuntut dia itu harus bilangan prima pangkat sesuatu jumlah poinnya. Nah, dari mengeksploitasi simetri itu, maka jumlah kompleksitas itu menjadi order n log n. Jadi disebut order n log n, ditulis itu biasanya dengan lambang O, ya, O,
N log N. Ini O artinya order, artinya proporsional dengan ini. Gitu. Jadi kalau N-nya membesar, maka komputasi itu membesar proporsional terhadap N log N. Oke? Tidak berarti komputasinya N log N, tidak proporsional terhadap N log N. Ya. Jadi kalau saya punya 1000 poin, maka ini menjadi 1000 kali log N itu 3. Jadi proporsional dengan 3000. Proporsional dengan 3000. Ya, dibandingkan dengan itu tidak persis 3000, harus dikalikan dengan jumlah actual computation-nya ya. Tapi dengan N-nya membesar dia naik kelipatan 3000. Baik, saya kira itu dengan demikian kita bisa akhiri kuliah kita hari ini. Apa yang kita sudah pelajari hari ini adalah pertama kita mengakhiri pembahasan kita tentang DFT dengan melihat proses filter menggunakan DFT. Kemudian pada bagian kedua dari kuliah kita itu kita mencoba mengestimasi spektrum ya. Kita mencoba mengestimasi spektrum dengan dari sinyal analog, ini sinyal analog ya. Estimasi spektrum dengan konsep Windows. Ya, kita potong itu sebagai kompleks sinyal yang dibatasi durasinya. Tapi cara kita membatasi itu kita menggunakan yang disebut Windows, ya. Sinyalnya panjang bukan? Kita perlu pendek gitu. Sehingga kita menggunakan Windows. Sekarang Anda sudah mengerti Windows itu apa? Windows itu adalah fungsi yang kita kalikan dengan sinyal aslinya menghasilkan sinyal yang pendek yang bisa saya proses dengan DFT. Ya, kira-kira begitu. Nah, ternyata spektrum ini dengan spektrum ini tidak sama gitu. Spektrum ini dengan spektrum ini tidak sama. Spektrum ini adalah hasil konvolusi antara spektrum ini dengan spektrum ini. Oke, konvolusi antara spektrum ini dengan spektrum ini. Jadi Windows itu kemudian kita tahu punya sifat, ada yang bocor dan ada lebar main loop. Untuk resolusi yang tepat kita perlu main loopnya kecil, tapi kita juga butuh kebocoran yang kecil di samping supaya energi saya itu pas begitu ya, supaya saya bisa tidak tertipu oleh adanya spektrum-spektrum yang sebetulnya tidak ada di situ. Baik, mudah-mudahan cukup jelas. Kita akan break di sini. Kita akan tutup kuliah kita ini. Kita akan kembali lagi pada hari Kamis pada jam 11. Selamat siang.